Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Ristina Purba, Saya Cinis Naga. Saya Meli Simalango. Saya Karina Limbong. di sini di Pasar MMTC Medan, Sumatera Utara. Kami sedang melakukan observasi dan wawancara terhadap pedagang, pembeli, dan juga petugas kebersihan yang ada di Pasar MMTC untuk mengetahui tentang kondisi udara, kondisi lingkungan, dan bagaimana strategi yang telah dilakukan untuk mengatasi semua permasalahan yang ada di Pasar MMTC ini. Perkenalkan, kami dari Universitas Negeri Medan. Saya Meli Simalango, teman saya Ristina Purba sama Cindi. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa ya, Bu? Nur. Menurut Ibu, bagaimana kualitas udara yang ada di Pasar MTC ini, Bu? Nah, nggak apalah, nggak bagus lagi namanya abu banyak, kan. Udah bikin batu. Kalau orang yang visitis pun nggak bisa lagi tuh. Cepat pilek lah kan. Misalnya gitu. Nggak bagus lah udaranya lagi. Namanya abu banyak. Sampah-sampah banyak. Banyak kan semua bahan baku banyak di sini sayur-sayur banyak. Udaranya nggak bagus lagi lah. Jadi Ibu selaku penjual yang setiap harinya di sini kan, Iya. merasa terganggu nggak, Bu, kayak bau-bau dari bahan-bahan busuk gitu? Kalau kayak saya udah terbiasa, kalau orang mungkin terganggu lah, namanya orang dia nggak biasa mencium bawang yang bau, sawi yang busuk kan. Kalau kayak awal udah terbiasa, namanya sampah-sampah banyak. Eh, Dari siang nanti baru diangkat. Untuk solusinya kan karena bau tuh, Bu. Ada nggak solusi atau cara yang Ibu buat supaya ini nggak bau? Enggak loh, udah dibilang semalam. Kalau caranya segitu aja, harus cepat dibersihkan. Kalau nggak cepat dibersihkan kan nggak gitu. Kalau caranya nggak ada, nama setiap hari distribusi sampahnya setiap hari harus ada kan. Kalau masalah distribusi banyak udah terbiasa kan. Kalau dari Ibu sendiri, Bu, apakah Ibu sudah pernah melakukan hal untuk mengatasi baunya ini atau mencegah bau busuk dari aroma-aroma pasar ini, Bu? Ya terbiasa lah, misalnya kemarin masalah plastik atau kulkas. Sekarang kan kita sendiri yang sadar, yang lain belum sadar. Bisa lah, kok ada bisa ini bisa lah. Cuman yang lainnya belum bisa semua. Bisa jadi semua. Kalau dari Ibu sendiri, apakah Ibu ada saran ataupun tanggapan untuk aksi pemerintah terhadap Pasar MMTC ini, Bu? Sarannya harus sampahnya jangan kan serak-serak karena sama menjaga, harus ada tong sampah tersendiri. Berarti Buang sampahnya tinggal ngangkat, jangan diserak. Nanti nggak bisa juga orang yang belanja itu kan mau juga. Ibu, berarti saran dari Ibu itu tong sampah diperbanyak ya di setiap lokasi. Ya, Bu, karena kan bau Ibu terbiasa setiap harinya di sini. Apa Ibu pernah punya gangguan kesehatan karena bau polusi udara? Karena udara di sini. Sering lah, namanya kadang kebanyakan lah. Kalau kita ibu ada visitis, nanti bersih bersih, batuk, misalnya sering abu banyak kan, itulah. Musim kemarau lagi kan dari luar pun ada. Ini tertutup, jadi lah kadang kan abu sering lah, terbiasa lah. Terima kasih buat kakak. Perkenalkan, saya Cindi dari Universitas Negeri Medan. Tepatnya kami di sini ingin mewawancarai pembeli yang ada di sini mengenai udara yang ada di pasar MMTC inilah. Jadi menurut orang kakak, bagaimana sih udara yang ada di MTC ini? Sebelumnya sebagai pembeli yang ada di pasar MTC ini, kalau ditanya soal udara, polusi udara yang ada di sini, mungkin udara yang ada di sini memang kurang menyenangkan
kurang nyaman di saat berbelanja. Juga untuk kita sebagai pembeli ya kurang sehat. Dikarenakan terkena ada bau busuk apa segala macam. Mungkin seperti itu sih, kurang nyaman juga. Selamat sore Pak. Sore. Mau nanya Pak, menurut Bapak bagaimana kondisi udara di sekitar sini? Kondisi udara di sekitar sini Iya, ya agak panas, Mas. agak panas. Lalu Ya polusi di mana-mana. polusi di mana-mana. Nah, apakah ada terasa bau yang abang rasakan? Bau kali lah Bang, namanya pajak ini Bang. Oh iya ya. Kalau di kota kita wangi itu Bang. Jadi ibaratnya karena Tergantung bau ini lokasi. tergantung lokasi. Ah, Ada polusi udara lah kalau misalnya ada dong. mungkin mau nanya Bang. Menurut abang bagaimana kondisi udara di sekitar sini? Yang pertama, kondisi udara di sekitar sini ialah polusi yang sangat bau menonjol untuk para mahasiswa ataupun para pengguna di sini. Menurut kebersihan juga tidak rapi. Namun bagaimana posisinya kita bisa belanja agar rapi? Di sini tidak bisa jadi kita bisa lihat banyak sampah yang berserakan. Namun bagi mahasiswa atau bagi masyarakat ini adalah fasilitas untuk area untuk pancing. Abang kan sebagai pembeli, karena yang polusi keadaan sekitar yang begini, apakah abang sebagai pelanggan atau pembeli merasa risih ketika datang ke pasar atau menjadi malas untuk belanja di sini? Yang pertama ya, kita bisa bilang risih, bukan cuma saya, kemungkinan besar masyarakat yang tinggal di sekitar pasar ini juga merasa risih dengan keadaan pasar seperti ini. Dan begitu juga kita dapat bisa melihat di sekitar pasar ini, kita dapat bisa melihat seperti tikus yang melewatan, itu dapat memicu rasa jijik atau rasa risih pada kita ataupun masyarakat yang sekitar sini. Jadi pertanyaan terakhir dari kami, menurut abang sendiri, gimana lah cara pengelolaan seharusnya sampah yang ada di sini supaya tidak ada aroma-aroma yang tidak sedap di pasar? Yang pertama adalah sampah di sini harus dipilah-pilah, tidak boleh dicampur. Yang kedua adalah kerjasama antara pasar atau antara pedagang agar menjaga kebersamaan kebersihan. Yang ketiga adalah pemerintah kabupaten di sini juga harus menerapkan pasar di sekitar sini agar pasar ini terjaga. Kalau menurut dari strategis pasar ini bukan tidak layak untuk ditempati masyarakat, namun karena kotoran dan polusi yang mengganggu masyarakat di sini, banyak pasar yang kadang tertutup, kadang terbuka, dan kerjasama para masyarakat di tempat sini masih kurang untuk menjaga kondisi lingkungan sampah di sini. Terima kasih buat waktunya dan pendapatnya yang dari abang utarakan dari kepada kami ucapkan baik. Bagaimana pendapat kakak dan abang tentang kondisi udara ataupun aroma udara dari pasar MMTC? Kondisi udara di MTC kalau namanya pajak kan, otomatis ya harusnya ada yang bau. Tadi banyak sampah ya bang. Kalau nggak ada sampah biasanya. Kalau tertiup angin dia. Masih terata lah, bisa saya ada bagian pajak, ada bagian pajak dalam, ada bagian perumahan, bukan kebersihannya. Lagi banyak sampah ya bau. Iya. Nggak ada sampah ya biasanya. Anginnya aja yang ada. Sebagai kebersihanmu, apakah ibu merasa kebersihan lingkungan MMTC ini di luar kendali atau masih bagian kebersihan? Masih. Sebetulnya masih. Cuma kan ini kan masih ada bagian-bagiannya. Sekarang ini jam segini orang ini bagian sana dulu. Jadi sore baru kemari gitu. Pajaknya pajak buah kadang, pajak buah. Kan yang dikerjain orang juga di sini. Pajak sayuran, pajak Ini sayuran. kan ada di sana, bagian dalam sana, bagian apa? Kami buang sampahnya. Dan terakhir, dari ibu sendiri apakah itu ada keluhan ataupun solusi tentang kebersihan dan aroma dari pasar ini? Keluhan sih nggak ada. Sebenarnya kayak kerja kami sehari-hari gitulah, tak ada keluhan. Namanya udah tugas saat. Biasa dikerjain kan. Jadi kalau untuk solusi ataupun saran kepada pemerintah atau apa kita apakah ada? Namanya dikasih saran gitu. Yang namanya masyarakat otaknya semua nggak sama. Kalau ngerti buang sampah pada tempatnya pasti bisa diatur kan. Nah, kalau kesadarannya sedikit teman buang sampah sekarang malah bisa diatur.
Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan mengenai kondisi udara dan aroma udara di pasar MMTC Medan, Sumatera Utara, mendapatkan hasil di mana kondisi udara di pasar MMTC Sumatera Utara itu tergolong beraroma bau karena adanya sampah yang menumpuk, baik sampah organik maupun sampah anorganik di pasar tersebut. Meskipun sampah diangkut tiap harinya oleh petugas kebersihan, namun karena kurangnya kesadaran oleh pembeli maupun penjual yang sembarangan membuang sampahnya, membuat kondisi udara di pasar MMTC Sumatera Utara ini memiliki aroma yang bau, sehingga pengunjung ataupun pembeli merasa kurang nyaman saat berbelanja di pasar MMTC Medan. Adapun hasil yang kami tawarkan oleh kelompok 6 mengenai cara untuk mengatasi bau udara dari pasar MMTC ini adalah pemerintah boleh ataupun bisa mengadakan tempat sampah yang lebih banyak di pasar-pasar di lokasi tertentu dari pasar MMTC ini. Yang kedua, masyarakat ataupun pembeli dan penjual harus lebih sadar mengenai pentingnya kebersihan di pasar supaya aroma dari pasar MMTC ini tidak memiliki aroma yang kurang sedap. Dan yang terakhir, petugas kebersihan boleh lebih sering untuk mengambil sampah, tidak hanya sekali ataupun 2 kali dalam sehari, bolehlah 3 kali dalam sehari, karena sampah yang berada di pasar MMTC ini tidak cukup hanya jika sekali ataupun 2 kali diangkut dalam sehari. Ide yang kami sarankan dari kelompok 6 terkait pengolahan sampah organik dari pasar MMTC Medan, Sumatera Utara adalah mengolah sampah pasar tersebut menjadi kompos. Nah, untuk implementasi ide ini perlu adanya bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Medan, di mana caranya adalah sampah yang berada di pasar MMTC dikumpulkan, dipilah dari sampah anorganik dengan sampah organik. Kemudian sampah organik tersebut dihancurkan menjadi kecil-kecil dan didiamkan di tempat yang kering selama kurang lebih 1 bulan sampai sampah tersebut menjadi kompos yang sudah kering. Setelah itu, sampah yang sudah menjadi kompos dipisah-pisah dari sampah yang halus dan juga sampah yang kasar. Kemudian sampah yang sudah halus dapat dijual kembali dan menghasilkan nilai ekonomis. Nah, dengan program tersebut ada juga komponen ataupun masyarakat yang mendapatkan hasil tambahan dari penjualan komposnya, dan sampah organik dari pasar MMTC juga tidak terbuang dengan sia-sia ataupun hanya berkumpul di TPA tanpa adanya pengolahan yang lebih baik. Demikian ide ataupun rekayasa ide dari kelompok 6 terkait pengolahan sampah untuk pasar MMTC Medan, Sumatera Utara. Sekian video dari kelompok kami, kelompok 6 Ilmu Alamiah Dasar. Kami ucapkan terima kasih.